Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial dasar mengenai penggunaan Microsoft Excel. Terlebih dahulu kita membuka aplikasi Excel. Nah, ketika kita ingin membuat file Excel baru, maka kita memilih yang namanya blank workbook. Oke, kita klik blank workbook. Nah, apabila kita telah mengklik blank workbook tadi, maka tampilan Microsoft Excel akan menjadi seperti ini. Sebelum lebih jauh lagi, kita perlu mengenal bagian-bagian pada Microsoft Excel ini. Nah, di bagian kiri atas ini dinamakan toolbar. Toolbar bisa kalian manfaatkan untuk membuat file baru, membuka, menyimpan, dan lain-lain. Lalu pada bagian selanjutnya dinamakan ribbon. Nah, pada ribbon terdapat tab-tab, di mana setiap tabnya memiliki fungsi yang berbeda untuk mengolah data pada file Excel kalian. Lalu bagian selanjutnya dinamakan spreadsheet. Nah, di bagian spreadsheet inilah nantinya kalian akan mengolah data kalian sehingga berbentuk file Excel. Nah, pada Excel ada yang dinamakan baris atau row. Apa itu baris? Baris merupakan bagian dari worksheet yang melintang ke samping atau biasa disebut dengan horizontal dan biasa ditandai dengan nomor angka numerik 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan ada juga yang dinamakan kolom. Kolom merupakan bagian dari worksheet yang melintang ke bawah, ke atas, atau biasa disebut dengan vertikal, dan biasa ditandai dengan huruf alfabet seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Lalu ada juga yang dinamakan cell. Apa itu cell? Cell merupakan kotak kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara baris dan kolom. Sebagai contoh di sini, saya memilih sel yang berada di F, kolom F, dan baris 9. Jadi sel ini tuliskan ke dalam Excel, yaitu F9. Begitu pula sel yang lain. Sel ini merupakan titik pertemuan antara D dan 8. Jadi sel ini dituliskan menjadi D8. Pada Excel, selain sel juga ada yang disebut dengan range. Apa itu range? Range merupakan kumpulan dari beberapa sel dalam Microsoft Excel, baik hanya berupa satu kolom, satu baris, atau lebih dari itu. Nah, semisal kita memblok bagian sini, ini merupakan sekumpulan sel atau disebut juga dengan range. Jadi range ini dituliskan ke dalam Excel, yaitu kita mulai dari pojok kiri atas, sel pojok kiri atas berada di titik pertemuan antara F dan 9. Jadi dituliskan ke dalam Excel, yaitu F9 sampai dengan pojok kanan bawah, sel pojok kanan bawah pada range, yaitu I
dan 17. Jadi range-nya yaitu F9 sampai dengan I17. Baik, selanjutnya ada yang dinamakan sheet. Sheet ini kita bisa buat lebih dari satu. Jadi semisal kita ingin membuat sheet baru, maka kita hanya perlu menekan tombol plus, maka sheet baru akan terbuat. Namun kali ini kita hanya bermain di sheet 1 saja. Nah, selanjutnya cara kita memasukkan teks ke dalam worksheet ini. Kita ambil contoh, misalkan inventory. Sini misal kita tulis inventory gudang. Jadi file Excel ini akan berisikan inventory gudang, di mana kategori dari tiap inventory gudang yaitu nama dan jumlah. Kita ambil studi kasusnya. Nah, untuk berpindah sel dalam Excel ini kalian cukup menggunakan arah panah ya. Lalu misal kita memasukkan data bola basket. Jadi di dalam gudang tersebut terdapat bola basket yang hanya berjumlah 1. Selanjutnya terdapat sapu yang berjumlah 2. Lalu kita tambahkan lagi misal gergaji yang hanya berjumlah 1. Nah, maka kita sudah berhasil membuat data inventory gudang. Namun kalau dilihat kembali, tampilannya masih berantakan. Nah, kita dapat menyesuaikan panjang isi dalam file ini sehingga lebih mudah untuk dilihat, yaitu dengan mengklik double pada bagian antara kolom C dan D. Maka kolom C akan menyesuaikan panjang isi dari kolom C. Begitu pula dengan D, kita hanya perlu mengklik double pada bagian antara kolom D dan E. Nah, selanjutnya, dikarenakan ini inventory gudang ini terlihat posisi kayak kurang nampak untuk memberikan arti bahwa inventory gudang ini merupakan judul dari data, maka kita perlu mengenal yang namanya merge and center dengan cara kita memblok sel ini, inventory gudang ini, sampai dengan ujung dari datanya. Kita blok, masuk ke bagian masuk ke tab home. Nah, di sini ada tulisannya merge and center. Maka secara otomatis dua sel tadi akan tergabung dan berisikan inventory gudang dan berada di posisi tengah. Kita juga bisa menebalkan isi dari sel ini dengan mengklik sel, lalu pada bagian home
kita bisa menebalkan, memberikan italic, underline. Namun kita hanya perlu memberikan huruf tebal saja. Kita juga bisa memberikan background warna pada sel. Misal kita milih biru, coklat. Namun pada kali ini kita tidak perlu memberikan warna. Jadi kita pilih no fill. Nah, setelah itu nama jumlah. Nama jumlah ini merupakan kategori yang berisikan data. Jadi kita perlu membuat dua sel ini terlihat berbeda dengan sel di bawahnya. Kita bisa memberikan warna pada dua sel ini. Misal kita ambil warna biru. Nah, lalu di bagian bawah di sini kita memberikan warna yang berbeda dengan bagian atasnya. Misal warna abu-abu. Nah, maka bisa dilihat, kita bisa membedakan yang mana kategori, yang mana isi dari kategori itu. Ada juga di Excel dinamakan border. Border berfungsi untuk memberikan garis antar sel. Kita bisa memberikan border bawah saja, atas, kiri, kanan, atau semua selnya memiliki garis batas. Kita memilih all border saja. Nah, maka tabel ini sudah terlihat lebih baik dari sebelumnya. Baik, sekian tutorial dasar dari penggunaan Microsoft Excel. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.